warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiwa Rumsenisi dari kelas 12 IPA 7. Di sini saya akan menerangkan mengenai sejarah listrik. Sejarah listrik. Apa itu listrik? Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui seperti petir, listrik statis, induksi, elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Sejarah kelistrikan Indonesia telah dimulai pada akhir abad ke-19, yakni saat beberapa perusahaan Belanda seperti pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk umum mulai pada saat perusahaan swasta Belanda yakni Envini yang semula bergerak di bidang gas memperluas usahanya di bidang penyediaan listrik untuk umum. Kemudian pada tahun 1927 pemerintah Belanda membentuk Stijn-Waterkite Bedrijven, yaitu perusahaan listrik negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lamojan, PLTA Benggok Dago, PLTA Ugruk dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonshi Lama di Sulawesi Utara, dan PLTU di Jakarta. Selain itu, di beberapa kota praja dibentuk perusahaan-perusahaan listrik kota praja. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang dalam Perang Dunia Kedua, maka sejak saat itu Indonesia dikuasai oleh Jepang. Perusahaan listrik dan gas juga diambil alih oleh Jepang, dan semua personil dalam perusahaan listrik tersebut diambil alih oleh orang-orang Jepang. Dengan jatuhnya Jepang ke tangan sekutu dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh pemuda dan buruh listrik dan gas untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang. Setelah berhasil merebut perusahaan listrik dan gas dari tangan Jepang, pada bulan September 1945, suatu delegasi dari buruh atau pegawai listrik dan gas menghadap pimpinan KNI Pusat yang pada waktu itu diketuai oleh Muhammad Hasan Singotimbejo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka. Selanjutnya, delegasi bersama-sama dengan pimpinan KNI Pusat menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepada pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian penetapan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 tanggal 27 Oktober 1945 dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Setelah melewati rentang waktu 70 tahun menjelang akhir tahun 2015, rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 87%. Angka ini meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir dibandingkan tahun 2010 yang baru mencapai 67%. Rasio elektrifikasi nasional telah naik 20%. Dalam 3 tahun ke depan, kebutuhan listrik akan tumbuh sebesar rata-rata 8,7% per tahun, dengan target rasio elektrifikasi sebesar 95% pada akhir tahun 2019. Untuk mempercepat dan mendorong keberhasilan pembangunan ketenaga listrikan, pada awal Mei tahun 2015, Presiden Joko Widodo meluncurkan program 35.000 MW di Yogyakarta. Proyek ini bukanlah proyek yang ambisius, akan tetapi merupakan hutang kepada masyarakat yang mengalami defisit listrik.
Presiden juga menyampaikan bahwa penambahan kapasitas listrik sebesar 35.000 MW memiliki multiplier efek yang besar bagi penumbuhan ekonomi, antara lain penyerapan tenaga kerja yang mencapai 620.000 tenaga kerja langsung dan 3 juta orang tenaga kerja tak langsung. Materi sejarah listrik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.